Tuhan. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Kita bertemu Tuhan muka dengan muka. Haleluya Yesus. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, kami ingin selalu berada di dekat-Mu. Selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau mengasihi-Mu. Haleluya. Syukur Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada jemaat Zion Altar yang saya kasihi, dan bagi semua pendengar di pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kita mau semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di pagi yang indah ini saya akan memberikan sedikit renungan firman Tuhan
yang saya berikan judul yaitu totalitas untuk Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Saya bacakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita dapat menguasai diri kita. Walaupun dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, baik keadaan susah, baik keadaan senang, kita harus bisa menguasai diri kita. Jangan sampai jika kita dalam keadaan susah, kita terlalu merasa kok tidak ada pertolongan Tuhan. Namun dalam keadaan senang pun, Tuhan tidak mau kita terlalu berfoya-foya dalam kehidupan kita, dalam kesenangan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus bisa menguasai diri kita. Menguasai diri dalam bahasa Yunani adalah nepo, yang artinya berpikir tenang. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, saya bacakan juga. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kenapa Tuhan menginginkan kita tenang dalam menghadapi segala sesuatu? Dalam kita menghadapi berkat Tuhan yang berlimpah, dalam kita menghadapi cobaan Tuhan, ataupun cobaan hidup ini, Tuhan ingin kita tetap berdoa. Tuhan ingin tetap kita menjadi tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jika kita tidak tenang, Bapak Ibu saudara Tuhan, dan tidak bisa menguasai diri kita, kita tidak akan bisa berdoa. Dan kita tidak akan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa tenang dan kuasai diri kita sendiri dalam keadaan dan situasi apapun. Antara lain kita harus menguasai emosi kita. Kita harus bisa menguasai hawa nafsu kita. Kita harus bisa menguasai keinginan daging kita agar kita berkenan kepada Allah. Agar hidup kita tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang. Agar hidup kita pas di dalam tracknya Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, karena hidup ini adalah cerminan Kristus Yesus. Orang bisa melihat Kristus Yesus dari kehidupan kita, dari perilaku kita, dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Itu akan tercermin bagaimana kehidupan kita. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan ataukah kita jauh? Karena saat kita sudah dekat dengan Tuhan, secara tidak langsung kita memberitakan Injil. Kita memberitakan kasih Yesus melalui kehidupan kita. Karena orang yang memberi diri untuk menjalankan atau melayani perintah Tuhan adalah orang-orang yang siap taat dan tunduk pada firman Tuhan. Siap taat dan tunduk pada firman Tuhan. Yaitu melakukan firman Tuhan setiap hari. Mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai kita menjadi Hofni dan Pinehas. Mereka menjadi imam, mereka menjadi orang percaya, tapi mereka mengambil bagian yang sebenarnya untuk Allah terlebih dahulu. Tapi mereka mengutamakan keinginannya diri sendiri. Mereka lebih mementingkan nafsu mereka sendiri. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka tidak bisa mengontrol keinginan daging mereka. Makanya Bapak Ibu saudara Tuhan, apapun keadaan kita, marilah kita mau seturut dengan firman Tuhan. Kita mau sabar dalam menghadapi cobaan dalam kehidupan ini. Kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Begini Bapak Ibu saudara Tuhan, jika kita dapat menguasai diri kita, kita akan kuat dalam kita menghadapi cobaan, kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah yang ikut menanggung. Yesuslah yang memberikan kekuatan di dalam kita untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan kita. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 saya bacakan. Roma 8 ayat yang ke-18.
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya Bapak Ibu saudara Tuhan. Saat kita mau berharap pada Tuhan, kita yakin penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti jika kita tetap hidup dalam turut firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Bapak Ibu sekalian Tuhan, jika kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita taat, kita mau setia, kita mau mengutamakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan ingkar janji. Tuhan akan menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Lakukanlah pemberitaan Injil melalui kehidupan kita, agar kehidupan kita memancarkan kasih Yesus. Bapak Ibu saudara Tuhan, marilah kita semakin hari mau semakin setia, seturut dengan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Saya tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami tetap setia dan kami bisa melakukan firman-Mu hari lepas hari, mengaplikasikan setiap firman-Mu hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi.